Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai di pertemuan kelima terkait dengan standar pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan ya dari akuntansi pemerintah daerah. Ini masih di bab 2 juga. Di bab 2 tentang sistem akuntansi keuangan daerah. Tuh. Nah, ini kelanjutannya dari yang pertemuan kemarin. Yang akan dibahas terkait dengan menerapkan standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disclosure akuntansi pemerintah daerah ya. Nah, ini terkait dengan masalah pengakuan. Pengakuan di dalam akuntansi di sini proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan, belanja, pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Nah, di masalah pengakuan ini juga terdapat beberapa kriteria ya, kriteria umum yang menjadi yang perlu dipenuhi ya oleh suatu kejadian atau peristiwa yang untuk diakui supaya diakui menjadi sebuah transaksi atau account yang masuk ke dalam akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama, terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. Nah, yang kedua, ada kejadian atau peristiwanya. Ya, kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Kriteria pengakuan perlu dipertimbangkan aspek materialitasnya. Jadi baru nanti kalau sudah memenuhi dua kriteria suatu kejadian atau peristiwa yang seperti ini, baru nanti masuk ke dalam yang namanya diakui sebagai transaksi di dalam akuntansi pemerintah. Seperti itu. Oke, lanjut. Masalah tentang pengukuran ya. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos di dalam laporan keuangan. Nah, pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan ini menggunakan nilai perolehan secara historis. Aset ini dicatat sebagai pengeluaran kas dan setara dengan kas, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut dan kewajiban dicatat sebagai nilai nominal. Nah, ini hampir sama cara pengukurannya dengan yang ada di perusahaan tentunya ya, karena kita melihat segala sesuatu di dalam pengukuran akuntansi pemerintah daerah itu berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari historisnya. Tentunya di perusahaan jasa juga seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah pengungkapan di dalam akuntansi pemerintah daerah ini kita sajikan informasi juga sama ya seperti yang ada di perusahaan pada umumnya, ada laporan keuangan. Nah, makanya di sini dibilang penyajian informasi secara lengkap dibutuhin oleh pengguna tertuang pada laporan keuangan. Jadi kita memang harus tetap membuat laporan keuangan di pemerintah desa. Nah, informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada on the face atau lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Untuk catatan laporan keuangan ya mencakup informasi tentang kebijakan akuntansinya yang digunain, terus juga nanti selain daripada itu ada informasi-informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah. Nah, selain itu, ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan
secara wajar. Jadi itulah yang masuk ke dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini setidaknya menyajikan sebagai berikut. Di antaranya ada informasi tentang kebijakan fiskal, bagaimana kebijakan fiskal pemerintah di Indonesia, bagaimana tentang ekonomi makro, bagaimana tentang inflasinya segala macam, kebijakan pasar uang, kebijakan modal segala macam ya, peraturan daerah, APBD, serta kendala dan hambatan yang dihadapi di dalam pencapaian target. Itu ada di dalam catatan atas laporan keuangan. Dan juga ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan tersebut. Bagaimana pencapaian kinerja keuangannya? Apakah dapat terpenuhi semua kebutuhan atau belanjanya? Kemudian apakah terjadi kekurangan pendapatan atau sebagainya, gitu ya. Kemudian informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih juga terdapat di sini. Yang keempat, penggunaan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Kemudian juga adanya pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi dengan penerapan basis kas. Nah, yang keenam, ada informasi terkait dengan tambahan yang diperluin ya untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan di dalam lembar muka laporan keuangan. Nah, jadi informasi-informasi tambahan itu kalau misalkan tidak ada di laporan keuangannya, lihatlah pada catatan atas laporan keuangan ini. Terus ada daftar schedule yang di dalamnya memuat tentang domisili dan bentuk hukum ya. Adanya penjelasan mengenai sifat-sifat operasi entitasnya, adanya ketentuan perundang-undangan, semua juga ada di sini. Nah, itu. Jadi yang namanya akuntansi pemerintah daerah, dia harus diakui ya terlebih dahulu apakah transaksinya tersebut sesuai atau tidak gitu ya, sesuai dengan manfaat ekonomi atau enggak, punya nilai atau tidak gitu ya, biayanya dapat diukur apa enggak. Nah, masuk kepada pengukuran bagaimana tentang nilai daripada penetapan uang tersebut gitu atau nominal tersebut masuk ke dalam pos laporan keuangan enggak gitu. Kemudian juga bagaimana pengukuran pos-pos di dalam laporan keuangannya. Nah, itu semua ada dalam masalah pengukuran. Dan untuk masalah pengungkapan atau disclosure, nah ini selain adanya kita membuat laporan keuangan, tentunya juga ada yang namanya catatan atas laporan keuangan yang di dalamnya memuat hal-hal yang bersifat tambahan yang tidak ada di laporan keuangan, bisa dimasukkan ke dalam catatan laporan keuangan. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kelima memang cuma sedikit saja ya tentang terkait dengan itu. Nah, nanti ini ada tugas 1-5 dikerjakan aja. Nanti sebelum ujian UTS itu di pertemuan ke-6 kita akan review kembali dari awal bab 1. Jadi UTS itu kalian bab 1 sampai dengan bab 2 gitu ya. Bab 1, bab 2 nanti kita UTS. Bulan September kita sudah UTS ya Naya. Jadi nanti dipersiapkan aja bahannya, semua juga ada di LKS, kalian tinggal membacanya aja dari LKS gitu. Dari bab 1 sampai dengan bab 2 itu yang akan di-UTS-kan. Nah, nanti kalau UAS materinya sampai dengan bab ketiga ya, sampai dengan bab ketiga. Kalau untuk UTS bab 1 bab 2 aja gitu. Untuk UTS kita esai 1-10, jadi dipersiapin juga segala sesuatunya biar kalian nanti bisa menjawab soal-soal tersebut dengan lancar tanpa harus mencontek atau melihatnya dari buku. Itu ya, Ibu harapkan semuanya tidak melihat dari
buku yang ada